Warga Kampung Pemulung di Jalan Miras Seruni, RT 5 RW 3, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar, menghadapi persoalan identitas kependudukan, fasilitas dasar, serta sumber penghasilan tanpa kepastian solusi. Ketua RT 5 RW 3 Nuraini Deng Sunggu menyebut sebagian besar warga tidak memiliki KTP sehingga akses bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pengurusan kematian terhambat. Nuraini mengatakan warga perantauan sering menunda urusan administrasi karena lebih memilih bekerja untuk kebutuhan makan seharian. Persoalan lingkungan memperarah kondisi kampung dengan WC umum minim dan penerangan jalan terbatas yang membahayakan warga malam hari. Tekanan ekonomi warga bertambah setelah penertiban parkir di lorong Mall Panakukang menghentikan pendapatan sebagian besar yang bekerja sebagai juru parkir. Nuraini mengaku sudah berulang kali menyuarakan kondisi warga, bahkan teriak demi mereka, tapi suaranya sering disalahartikan. Warga Kampung Pemulung berharap pemerintah memberi solusi nyata soal identitas, fasilitas dasar, dan kepastian kerja. Jadi itu tuntutanku nak, dengan adanya kita semua sampaikan nak. Bilang Ibu Nuraini Disunggu yang ketua RT 5 di RW 3 itu meminta Kampung Pemulung itu diperhatikan oleh pemerintah. Artinya begini, kalau kan ujung-ujungnya kembali lagi, ujung-ujungnya dia bilang kita tidak ada identitasnya. Tapi kan namanya mereka manusia nak. Itu manusia butuh hidup. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang apa hubungannya antara perut dengan identitas itu? Iya tahu apa hubungannya identitas itu dengan perut? Kecuali kemarin juga saya sudah mereka mau ambil apakah harus ada keterangan tidak mampu berkaitan lagi dengan PBB. Padahal kalau mau iya itu aturannya. Tapi kalau mau melenceng dari aturan, kita lihat secara kemanusiaan apakah sih hubungannya masalah perut ini? Orang tidak mampu ini masa mau ada buku rekening PBB-nya? Orang kontra atau dia bangun rumah di tempat-tempat pemulungan sampah yang bisa dia tempati hidup atau untuk numpang apa, sebentar digusur lagi, dikira mengganggu lagi, mengganggu ceritanya badan jalan atau apa ketertiban itu kan itu maksudnya saya begini, kalau memang itu mengganggu sekali, carikan solusi, carikan tempat yang betul-betul ditata, jangan ditindaki baru ditinggalkan, jangan dibersihkan baru ditinggalkan. Tidak ditahu bilang apa punya solusinya. Itu kan yang terjadi selama ini nak. Itu yang terjadi selama ini. Dan dikata-katain mereka penduduk liar, mereka tidak mau diatur. Minta maaf karena saya sebagai ceritanya ketua RT dan pengalaman, karena saya menengah ke bawah dan juga saya sudah merasakan kita tidak pernah tidak mau diatur. Demi Allah saya bersumpah tidak pernah kita tidak mau diatur. Tidak pernah kita tidak mau diatur. Tapi betul-betul kita kesan maksudnya kasih juga solusi. Iseng yang indah tahu bagaimana caranya macole-cole itu ibu pura-pura air mata buaya itu pura-pura astagfirullah dilaknat sama Tuhan. Dia bilangin rumahnya itu tingkat 3, dia enak-enak itu makan tidur duduk manis dengan uang parkiran, baru dia bilang begitu, astaga kesini kok ke rumahku kok lagi ini masuk kesini mah kok. Jangan sekali-kali, maksudnya begini, sekali-kali jangan pandang enteng orang di luar dari fisiknya. Jangan kesan turun ke lapangan, lihat betul-betul. Iya toh, lihat betul-betul di belakang. Sampai kemarin nak di antara Musrembang Kak usulanku itu WC umum. Apa yang ku minta? WC umum minimal 3. Iya toh. Terus lorong lampu jalan di belakang itu toh. Karena kenapa? Di belakang itu warga aku nak kalau ada datang buang air besar tengah malam antara jam 2 jam 3 naik di rumahnya itu biru besok meninggal. Karena kenapa? Dia itu turun di kanal baru dia tidak punya jambang, maksudnya dia tutupi cuma pakai karung-karung begitu atau begitu usulkan untuk isi. Dan alhamdulillah dari rembu masyarakat di sini yang ini semua ada yang menagih begitu, ada yang kasih 20, ada yang stempel resmi ceritanya saya kasih untuk menagih. Akhirnya bisa jadi WC umum di belakang 1. Jadi sekarang ada, tapi dari warga itu Ibu, bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah, itu hasil anunya saya sendiri, dari kita semua sendiri, termasuk orang-orang yang menjual sepanjang ini bisa tidak, karena kisah jujur. Ini yang ada begini, artinya kan kalau ada orang matita, ada masalah tak mereka datang ceritanya melihat
Jadi itu Mi juga selalu kak berteriak, selalu kak tolong kasih diperhatikan. Masuk ke saya karena saya selalu juga sampaikan di mana letak kendalanya. Apa nunya kalau memang dibilang karena dia tidak pakai identitas, ada yang ada mau identitas apa yang kasih. Nanti tompi saya yang pakai rembu-rembu bilang bagaimana caranya dibagi-bagi atau iya, karena kayak kalau seumpama ada sembako itu yang punya identitas didapat. Nanti saya Pak sebagai ketua RT yang punya cara bagaimana supaya mereka merata, yang punya kartu dengan yang tidak. Yang penting itu bantuan ada biar sedikit tersalurkan dilihat, tidak ada sekali. Nah pokok paling anu di sini itu kalau ada orang sakit orang meninggal, subhanallah anu sekali terkendala sekali di situ. Ada di pemandi jenazah dibayar, ambulans ya artinya dibilang ambulans gratis tapi satu paket tidak pernah ada orang mati langsung dikubur, terkendala begitu. Meninggal dari jam berapa pagi tidak dikubur sampai sorenya, tidak, besoknya begitu. Pengurusan kegiatan-kegiatannya selain dari parkir memulung kita minta alhamdulillah tidak ada. Kalau dari warga aku tidak ada yang pengen minta mengamen tidak, tapi memulung iya, memulung betul-betul memulung, ambil barang bekas, dos apa bekas, baru kita olah kembali. Tanggal masuk perda atau aturan baru ini masuk ke saya, kalaupun ditindaki dikasih solusi, dikasih jalan atau apa, dikasih bagaimana, maksudnya kita lihat, jangan main langsung ditertibkan selesai masalah, lihat apa kendalanya, apa dampaknya dari itu, orang kalau mau sangkut pokang tidak ada sangkut pautnya itu bilang karena kita ketua RT nah kita juga yang begini tidak. Justru bagus gitu sebenarnya kalau kerjasama. Maksudnya saya begini, kemarin bagus sekali. Oke. Ditertibkan dulu 1, 2, 3 hari, jangan makin dulu parkiri. Tapi kita maksudnya kasih waktu bareng 2 hari, 3 hari atau 1 minggu kita bicara dulu, masukku betul-betul adakan itu bicara bagaimana solusinya. Apa kan banyak dicarikan tempat usaha kah atau tempat parkir yang lain bisa tuh, yang memang karena atau di sana kasih solusi, iya kita cabutin tanda larang karena kan mau jadi atur toh. Kita cabutin tanda larang, parkir makin di situ, nanti kita legalkan kembali, tapi satu baris mau atau bagaimana ABCD begitulah. Ada penyampaian semacam itu. Nah ini dicabut tidak bisanya. Jadi kalau mereka berteriak tidak bisa karena kenapa? Ya tidak bisa, dilarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.